Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Marilah kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini dan untuk semua berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Kiranya pada waktu-waktu yang akan datang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh kembali datang bersekutu bersama dengan kami di tempat. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi tentang Gereja Kristen Indonesia Pamanukan dan prosedur ibadah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari silahkan menghubungi Majelis Jemaat melalui Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2023 pukul 5.30 bertempat di gereja, dipimpin Penatua Yosafat Prasandahanario. Jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis 1 Juni 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Penatua M. Cianturi bertempat di kediaman atau di rumah di Tambak Dahan, dipimpin Penatua Yosafat Prasandahanario, liturgosnya Penatua Christine Sitorus. Jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Kebaktian peneguhan pendeta. Majelis Jemaat GKI Gading Serpong akan menyelenggarakan kebaktian peneguhan pendeta atas diri Pendeta Dani Purnama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, waktunya pukul 18 sampai 21 WIB, tempat di Aula lantai 6 SMA K Penabur Gading Serpong. Jika Bapak Ibu ingin menyaksikan live streamingnya bisa melalui YouTube GKI Serpong. Mohon dukungan doa dari jemaat dan simpatisan agar kebaktian peneguhan ini berjalan dengan baik dan lancar. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Persidangan Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari Minggu atau hari ini tanggal 28 Mei 2023 pukul 12 WIB bertempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum persidangan Majelis Jemaat dimulai. Lowongan kerja kantor BPMSW. BPMSW GKI Sinwil Jabar membuka lowongan kerja untuk atau kepada jemaat dan simpatisan yang akan bekerja di kantor Sinode GKI Sinode Wilayah Jawa Barat untuk posisi sebagai berikut. Yang pertama, supervisor keuangan dan akunting. Yang kedua, staf IT. Yang ketiga, bagian umum atau general affairs staff. Adapun untuk kualifikasi tercantum dalam flyer yang akan dipajang di papan pengumuman gereja. Bagi jemaat dan simpatisan yang memenuhi kualifikasi dan berminat dapat mengirimkan foto dan CV terbaru ke email kepalakantor.gkisinwiljabar@gmail.com. Persembahan syukur tahunan diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari ini tanggal 28 Mei 2023 kita merayakan Pentakosta, yaitu turun Roh Kudus dicurahkan ke dunia. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur tahunan kita berupa celengan dan amplop. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini.
Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan bagi dunia. Berbagai macam suku bangsa disatukan dalam persekutuan tubuh Kristus. Aliran cinta Allah menggerakkan hati setiap insan supaya terarah pada Tuhan dan keutuhan ciptaan. Semoga pada ibadah Pentakosta ini aliran cinta Allah itu kita rasakan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235 bait 1, 6, dan 7. Ku dengar berkat-Mu turun. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari. Silakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Pentakosta. Tema ibadah minggu ini adalah karunia roh dalam keseharian, yang akan mengajak kepada kita semua untuk memahami bahwa kuasa Roh Kudus tidak hanya dapat dinyatakan dalam peristiwa supernatural, tetapi juga hal biasa dalam hidup sehari-hari. Untuk itu, kata pembuka yang akan mengantar kita dalam ibadah ini diambil dari Yohanes 14 ayat 26 yang berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Kita sambut pujian Roh Kudus tetap teguh. Kita membaca secara berbalasan. Tuhan, Engkau memberi kami karunia Roh-Mu yang kudus. Engkau mengisi hati kami dengan cinta-Mu. Ya, Roh Kudus-Mu Tuhan, rahmat-Mu tercurah bagi gereja-Mu dan memberikan keberanian pada kami untuk mempersaksikan Injil-Mu. Roh Kudus Tuhan, Engkau memberikan berbagai karunia bagi umat-Mu supaya kami saling memperlengkapi satu sama lain.
Ya Roh Kudus Tuhan, kepada kami yang lelah letih, lesu dan berbeban berat, Kau nyatakan anugerah pemulihan. Ya Roh Kudus Tuhan, di dalam Engkau ada iman, pengharapan dan kasih. Ya Roh Kudus Tuhan, di dalam Engkau kami berserah dan memohon rahmat oleh persekutuan kasih yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu kami persilakan berdiri. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 8 hingga yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup
Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bersyukur dan bersukacita karena pagi ini kami boleh merayakan Pentakosta bersama dengan keluarga kami, dengan orang tua, anak-anak kami terkasih, dan juga saudara-saudara seiman di GKI Pamanukan ini. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menyinari hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga pikiran kami, jiwa kami menjadi bersih, sehingga kami dapat terus dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodakia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seseorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 104 ayat 24 hingga 35 secara berbalasan. Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang kita dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan nikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Gimana kabarnya? Tanyain kabar dulu aja lah, karena beberapa saya dengar ada yang meriang-meriang tuh. Mungkin karena cuaca atau apa ya, gitu ya. Yang penting meriang gitu. Semoga lekas pulih deh. Saudara, selain Paskah, Pentakosta menjadi salah satu perayaan yang penting bagi orang Kristen. Betul ya? Tapi tahukah saudara, jika sebelum orang Kristen merayakan Pentakosta,
dan Paskah, ya, orang Yahudi sebenarnya sudah terlebih dahulu merayakan Pentakosta. Nah, mungkin saudara berpikir, loh, bukannya Pentakosta cuma perayaannya orang Kristen aja, gitu ya. Ternyata enggak, Bapak Ibu. Sebelum itu orang Yahudi itu ternyata sudah terlebih dahulu merayakan Pentakosta. Ya. Maksudnya gimana nih? Ya, jadi Pentakosta ini berasal dari kata Pentekoste, epenie, enggak ya, Pentekoste, gitu ya. Dalam bahasa Yunani yang berarti ke-50, ya, hari ke-50. Sesudah apa? Sesudah Paskah. Ya. Nah, nanti kita lihat makna Paskah dan Pentakosta ini rada berbeda antara orang Yahudi dan juga orang Kristen. Ya. Nah, di dalam tradisi Yahudi ini Pentakosta disebut dengan nama Shavuot yang berarti minggu-minggu. Ya. Maksudnya begini, sebelum mereka merayakan Pentakosta atau hari ke-50, mereka itu pertama-tama juga merayakan yang disebut dengan Paskah. Ya. Tapi Paskah dalam tradisi Yahudi adalah sebagai perayaan untuk mengingat karya keselamatan Allah, ya, khususnya bagi nenek moyang mereka yang bebas dari Mesir. Itu, mereka akan merayakan Paskah dulu. Nah, di momen Paskah ini biasanya orang Yahudi akan membawa atau memberikan hasil panen pertama kepada Allah. Jadi pada saat itu memang konteksnya orang Yahudi banyak yang bertani gitu. Jadi cara memberikan ungkapan syukurnya ya dengan hasil panen, ya. Nah, kemudian Paskah 1 hari setelah 7 pekan atau 49 hari tambah 1, 50 hari setelah Paskah, mereka juga merayakan Shavuot tadi, ya, atau Pentakosta tadi. Nah, ketika mereka merayakan Pentakosta, biasanya orang Yahudi dari berbagai daerah, ya, termasuk orang Yahudi perantauan itu akan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan sebagai puncak perayaan panen. Oleh karena itulah tradisi ini yang kuat, ya, di beberapa gereja dilakukan. Kalau di Jawa itu ada tradisi namanya unduh-unduh, ya. Unduh itu panen, ya. Mungkin di budaya lain ada juga, ya, tradisi yang mirip seperti itu, ya. Jadi di tradisi ini ada arak-arakan hasil panen begitu, ya. Kalau di Jawa Barat saya lihat kayaknya rada jarang, ya. Kalau di sana mereka mengadakan festival, ya, hasil panen dibuat perayaan-perayaan gitu. Dan itu ramai sekali gitu, ya. Nah, ternyata para murid di dalam Kisah Para Rasul tadi berkumpul di Yerusalem, salah satunya karena mereka sedang merayakan Pentakosta ini, ya, bersama dengan orang Yahudi dari berbagai daerah, ya, untuk merayakan Pentakosta ini. Nah, oleh karena itu dalam tradisi Kristen ada perubahan tentang makna Pentakosta, ya. Bagi orang Kristen khususnya, Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, ya, dan 50 hari setelah Paskah, ya, atau kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Itu akan rada sedikit berbeda, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang Pentakosta, maka pertanyaan yang sering kali ditanyakan adalah, jika Roh Kudus baru dicurahkan di saat Pentakosta, berarti sebelumnya ada enggak, ya, Roh Kudus itu? Kira-kira ada enggak, ya? Kan baru dicurahkan di Pentakosta, begitu, ya. Jadi sebelum Pentakosta ada atau enggak, ya? Tuhan Yesus kan naik ke surga tuh, dan nanti akan turun Roh Kudus begitu. Apakah selama 10 hari ini kosong? Enggak ada Allah, Allah lagi bertahta begitu di surga, jadi kosong aja lah, dibiarin lah, enggak apa-apa 10 hari gitu, ya. Nanti kan juga turun, nunggu 10 hari doang gitu. Saya rasa bukan itu, ya, pemahamannya, ya. Di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus kemarin, ya, kita tidak bisa memisahkan antara
Yesus, Roh Kudus, dan Bapa, begitu ya. Karena ketiganya itu sebagai persekutuan yang abadi, yang nggak bisa terpisah satu dengan yang lain, ya. Nggak ada peran pengganti. Gitu. Itu dibuktikan juga di dalam bacaan Injil Yohanes tadi, ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid, Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus sebenarnya sudah dicurahkan kepada mereka. Lalu terus pertanyaannya adalah ketika para murid merayakan Pentakosta, kenapa mereka merayakannya? Bukankah mereka sudah dicurahkan terlebih dahulu? Ya. Lalu apa maknanya Pentakosta kalau Roh Kudus itu sudah dicurahkan? Ya. Dan nanti kita akan melihat bahwa hari ke-50 atau Pentakosta yang dirayakan murid sebenarnya juga menjadi momen, ya, bahwa Roh Kudus berkarya bagi para murid, ya. Menegaskan peran Roh Kudus untuk menjadi penolong, menjadi penuntun para murid untuk benar-benar berkarya, ya. Dan momennya kalau kita ingat tadi pas banget, ya. Tadi kita bersama-sama melihat bahwa orang Yahudi pada saat itu sedang berkumpul tuh di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Jadi situasi di Yerusalem itu adalah sedang rame-ramenya, ya. Dan di sini ada momen yang baik. Diceritakan tadi di dalam Kisah Para Rasul, di tempat yang lain para murid sedang berkumpul, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh tempat itu, ya. Nah, kata Roh Kudus itu juga bisa berarti nafas, udara, begitu ya. Jadi kalau saya membayangkan paling suaranya ya, gitu ya. Suaranya ada tiupan angin keras, ya. Mungkin akan lebih keras daripada itu, begitu ya. Kalau saudara melihat jangan-jangan itu angin atau apa, ya nggak tahu, begitu ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti lidah api, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Menurut saudara apa bahasa yang lain itu? Ada yang bisa bahasa lain? Bahasa lain? Bahasa-bahasa lain apa tuh? Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa lain, ya, bahasa lain itu apa? Nah, di dalam salah satu tafsiran tradisional, ya, jadi tafsiran Alkitab itu nggak pernah tunggal, ya. Ada banyak tafsiran, begitu ya. Dan bahaya jika kita hanya mengklaim ini tafsiran yang paling benar, nggak bisa gitu. Karena tafsiran itu selalu dinamis, ya, selalu berkembang, begitu ya. Ada yang mengatakan bahasa lain ini menunjuk kepada kriptolalia, ya. Kriptos itu artinya rahasia atau tersembunyi. Jadi bahasa-bahasanya itu bersifat rahasia dan tidak dapat dipahami. Nah, bahasa ini kemudian dikaitkan dengan teks 1 Korintus 12 dan 14 tentang bahasa lidah, ya. Saudara pernah mendengar bahasa lidah atau bahasa roh? Belum pernah mendengar? Mau mendengar? Gak bisa saya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa pada saat ini yang bisa berbahasa lidah atau bahasa roh begitu. Dan di beberapa gereja masih sangat kuat nih menekankan bahasa roh, ya. Bahkan ada gereja tertentu gitu ya, nggak semua itu menjadi syarat untuk pelayanan, ya, harus bisa bahasa roh, ya. Kurang lebih setahun yang lalu begitu, ada yang beribadah di sini dari sekolah tinggi teologi mana gitu, saya lupa. Sempat beribadah di sini, terus sempat datang ke saya gitu ya untuk mengajak kegiatan tertentu begitu. Terus ngobrol, selesai dia berpamitan, ya. Nah, terus waktu jalan saya nganterin ke depan, dia berkata, ya, Pak Yosafat bisa berbahasa roh. Waduh, saya mikir, Pak Yosafat bisa berbahasa roh? Maaf, saya nggak bisa gitu ya. Nggak apa-apa Pak, tenang, sebagai hamba Tuhan nanti pasti bisa bahasa roh gitu ya. Saya dalam itu mikir apa ya gitu ya, tak jawab aja ya, ntar deh.
saya tak les dulu. Saya tak les dulu, baru nanti kalau bisa tak tunjukin gitu ya. Dalam hati, terus kemudian dia pamit gitu ya. Selesai pamit, dalam hati mungkin saya mikir ya, apa harus bisa bahasa roh dulu ya, baru bisa melayani dan kawan-kawan ya. Itu yang pertama, bahasa lain itu kriptolalia yang memang susah, bahkan tidak dapat dipahami ya. Yang kedua adalah senolalia ya, atau bahasa asing. Jadi bahasa ini tidak dikuasai oleh penutur, tetapi dipahami oleh orang yang mendengarnya. Maksudnya gini, saya misalnya orang Indonesia, nggak bisa bahasa Prancis ya, tapi saya tiba-tiba bisa bahasa Prancis. Nah, saudara sebagai orang Prancis itu mudeng apa yang saya katakan, gitu ya. Dan ini yang kira-kira bisa menggambarkan kisah para rasul tadi ya. Ketika orang banyak berkerumun di Yerusalem, mereka tercengang dan heran ketika para murid berkata-kata ya. Tetapi orang Partia, Media, Elam dan seterusnya bisa mendengar dalam bahasa mereka sendiri ya. Nah, ini jelas kuasa Roh Kudus untuk menolong mereka ya. Walaupun tanpa belajar mereka bisa begitu ya. Nah, yang ketiga yang jarang dipakai adalah diglosia ya. Dalam ilmu linguistik, diglosia adalah kondisi di mana ada dua atau lebih bahasa yang dipakai dalam situasi yang berbeda ya. Ada bahasa tinggi, ada bahasa rendah, ada bahasa kasar, ada bahasa lemes gitu, ada bahasa formal, ada bahasa informal ya. Nah, di zaman itu orang Yahudi juga mengenal nih 3 bahasa yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama jelas bahasa Ibrani atau bahasa tinggi, bahasa kudus, bahasa formal biasa dipakai di dalam ibadah tuh, dan gak banyak orang yang bisa berbahasa Ibrani ini. Dan yang kedua adalah bahasa Aram. Bahasa Aram ini adalah bahasa yang dipakai sehari-hari ya. Kalau di Jawa tuh ya bahasa ngoko ya, bahasa yang dipakai untuk sehari-hari gitu ya, percakapan sehari-hari. Dan ini yang dipakai oleh orang Yahudi khususnya para murid ya, bahasa Aram. Dan yang ketiga adalah bahasa Yunani. Karena pada saat itu Galilea juga sangat terbuka, bahkan mereka kan waktu itu juga sedang dijajah oleh orang Romawi. Jadi bahasa Yunani itu juga masuk di dalam bahasa mereka begitu ya. Bahkan orang Yahudi yang merantau keluar daerah Galilea begitu, Palestina juga mereka bisa bahasa Yunani ya. Paulus misalnya, Paulus itu orang Yahudi di perantauan. Makanya ketika kita membaca surat-surat Paulus itu bukan pakai bahasa Aram, tapi pakai bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini bahasa orang terpelajar biasanya ya. Nah, apa hubungannya dengan bahasa yang lain ini ya? Jadi dalam tafsiran ini ada yang mengatakan bahwa para murid ini sebenarnya juga bisa berbahasa Yunani ya. Kenapa? Karena Galilea itu sangat terbuka dengan bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Jadi saya membayangkan kayak konteks pamandukan ini ya, ada yang dari bahasa Batak, orang Jawa begitu berkumpul, dan orang Sunda, orang yang di pamandukan ini ya pelan-pelan bisa ngomong nih pakai bahasa Batak, misalnya pakai bahasa Jawa sedikit-sedikit bisa begitu ya, karena mereka belajar begitu ya. Oleh karena itulah kenapa orang-orang pada saat itu bisa ngerti, karena para murid ini juga belajar bahasa itu, jadi untuk mempersaksikan tentang Roh Kudus itu. Jadi kalau tafsiran yang ketiga ini lebih melihat ya Roh Kudus memiliki kuasa, tetapi juga menggunakan kemampuan anugerah manusia, kemampuan manusia itu untuk juga belajar begitu ya. Nah, menurut saudara mana yang paling benar? Saya rasa nggak ada yang benar satu dengan yang lainnya gitu ya. Oh, ini paling benar, itu nggak benar. Saya rasa enggak ya. Ketiga-tiganya itu saling melengkapi ya. Kalau tafsiran yang pertama, yang kedua itu lebih bicara tentang kuasa Roh Allah yang spektakuler begitu ya. Yang ketiga ini lebih menunjukkan sisi kemanusiaan manusia gitu ya, ketika ia mau belajar itu.
Tetapi apa yang pasti adalah di situ sama-sama menunjukkan Roh Kudus yang memberi kuasa kepada rasul untuk bersaksi di depan orang banyak tentang perbuatan besar Allah. Ya. Mereka dapat menceritakan pengalaman iman tentang karya Allah yang menyelamatkan manusia itu. Dan secara khusus mereka dapat membagikan pengalaman hidup mereka tentang kehidupan bersama Tuhan Yesus yang mati, yang bangkit itu. Kok di GKI nggak ada bahasa roh ya? Di gereja lain ada, kok di GKI nggak ada ya? Apakah GKI melarang adanya bahasa roh? Bukankah kalau gereja Kristen Indonesia itu melakukan bahasa roh lebih keren ya? Lebih spektakuler ya? Lebih populer, lebih beriman dan bertumbuh, bahkan nanti akan lebih disenangi ya. Kenapa enggak ngelakuin gitu aja ya? Makanya ada orang yang menyindir tuh, GKI itu bukan gereja Kristen Indonesia, tapi gereja kurang iman. Enggak bisa bahasa roh jadi gereja kurang iman. Sebenarnya GKI bukan menolak ya. GKI itu mengakui adanya bahasa roh sebagai bagian dari karunia roh ya. Namun apa yang ditolak GKI adalah pemahaman bahwa bahasa roh menjadi satu-satunya tanda bahwa seseorang itu dianggap murid yang sejati ya. Dampaknya apa ya? Seringkali jadi merendahkan orang lain, bahkan memaksa orang lain untuk ya kamu harus bisa bahasa roh gitu ya. Itulah juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus di jemaat di Korintus ya. Rasul Paulus menegur beberapa orang Kristen yang menganggap bahwa karunia-karunia roh yang dianggap hebat, spektakuler, supranatural itu seperti bernubuat ya, berbahasa roh itu menunjukkan orang itu lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan orang yang lain ya. Akan sangat mungkin ketika konteks jemaat di Korintus saling merasa, wah aku yang paling besar, aku yang paling tinggi nih karunia rohnya, sehingga konsekuensinya adalah di situ ia merendahkan karunia yang lain. Mereka berlomba-lomba bahkan untuk memiliki karunia supranatural tadi. Yang memang gak bisa roh ya dipaksa lah gimana caranya bisa bahasa roh gitu ya. Yang memang gak bisa bernubuat ya gimana lah caranya bisa bernubuat gitu ya. Malah seakan dibuat-buat gitu ya. Tapi yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus adalah karunia roh itu berbeda-beda ya. Apa yang penting adalah berbagai karunia itu satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada yang diberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan ya. Saya rasa di konteks sekarang pun guru, pengajar begitu ya, itu adalah salah satu bentuknya ya. Ada yang diberikan karunia untuk menyembuhkan begitu ya. Kalau saudara ingat, menyembuhkan itu bukan hanya sekadar yang spektakuler, misalnya kayak Ida Dayak tuh kalau Bapak Ibu tahu ya. Katanya dengan minyak aja dia bisa ngobatin apapun gitu. Tapi sekarang kita lihat ada bidan, ada perawat, ada dokter. Mereka juga punya karunia untuk itu ya, untuk menyembuhkan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Sekolah dulu, ini dulu, enggak ujuk-ujuk tuh jadi dokter, tetapi juga menggunakan kemampuan yang ia miliki. Dan yang paling penting adalah juga tujuan dari karunia roh yang berbeda-beda ini bukan untuk dibanding-bandingkan atau dicari karunia mana yang paling spektakuler, yang paling keren. Tetapi semua itu dipakai untuk kepentingan bersama. Atau dalam bahasa Yohanes tadi, kisah para rasul tadi, tujuan dari karunia ini adalah untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita bersyukur karena dapat merayakan Pentakosta, hari di mana Tuhan Yesus menggenapi janjinya untuk mencurahkan Roh Kudus, Roh yang menolong, menuntun dan menganugerahkan karunia roh
untuk memperlengkapi tugas kita sebagai murid dan saksi Kristus. Oleh sebab itu, tadi ya dari Korintus kita belajar jangan sibuk membandingkan karunia satu dengan yang lainnya, gitu ya. Saya jujur nggak bisa nyanyi dan saya bersyukur ada yang bisa nyanyi, itu sangat melengkapi. Ya. Apalagi jumawa atau iri begitu ya. Wah, saya nggak bisa nyanyi, gimana caranya bisa nyanyi gitu. Malah jadinya aneh. Mungkin saya bisa hal yang lain, misalnya jadi guru sekolah minggu, itu juga baik ya. Apakah guru sekolah minggu lebih tinggi daripada kantor misalnya? Ya enggak ya. Bukan saling tinggi atau yang paling mana yang paling spektakuler ya. Atau misalnya kantor sama khotbah, tinggi khotbah, ya enggak juga gitu ya. Tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Galilah potensi karunia roh itu, kembangkan dan pakailah dalam keseharian hidup kita. Tidak perlu dari sesuatu yang spektakuler, tetapi dari hal yang anggap kita biasa ya. Kedua tangan kita ini tampaknya bagi kita biasa aja ya. Tetapi ketika tangan ini digunakan untuk meraih orang-orang yang terpeleset ya, dapat menepuk pundak yang sedang berduka, menggenggam erat kawan yang sedang kehilangan arah, frustasi, bukankah itu juga merupakan karunia? Ketika kedua kaki kita dapat menopang tubuh kita berjalan di tempat di mana orang memerlukan bantuan, bukankah itu juga karunia yang sungguh nyata dalam kehidupan sehari-hari? Dan ketika sepasang mata kita dapat melihat keagungan ciptaan Tuhan, serta mulut kita dipakai untuk mengapresiasi orang lain, bukankah itu juga karunia yang nyata yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara demikian kita dapat mempersembahkan yang terbaik, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bukan hanya melalui uang, materi saja, tetapi seluruh hidup kita. Selamat merayakan karunia roh di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hari ini kami dapat merayakan Pentakosta, hari di mana Tuhan Yesus menggenapi janji Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus, Roh yang akan menolong, menuntun, serta memampukan kami untuk menghidupi karunia-karunia Roh yang sudah Tuhan nyatakan, agar kami dapat dipakai untuk menjadi saksi-saksi Kristus melalui apapun karunia yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Ajarlah kami untuk tidak membandingkan atau merasa jumawa, tetapi mampukan kami untuk dapat bekerja sama, saling melengkapi dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami juga bersama-sama menaikkan doa syafaat kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarnya. Kami berdoa bagi jemaat kami, saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mengingat Bapak Ninanhan, Bapak Tagor Belum Bantoruan, Ibu Mikate, Ibu Sundari, Ibu Yuliana P, Ibu Berti Manihuruk, dan seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang saat ini sedang tidak enak badannya, ataupun yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau selalu menemani mereka di tengah rasa sakit, rasa khawatir, dan juga rasa pengharapan kami bahwa di dalam Tuhan, Tuhan turut membawa kesembuhan, pemulihan bagi kami semuanya. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi gerejamu, khususnya bagi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kiranya itu semua juga boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, harapan kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya dunia dipulihkan dengan cintanya. Dengan hati yang bersyukur serta mengingat firman-Nya, kita membawa persembahan bagi Tuhan. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur tahunan kita
Pada pagi hari ini kami mempersilakan anak-anak sekolah minggu terlebih dahulu membawa persembahan syukur tahunannya, dilanjutkan dengan jemaat sekalian. Ya.
Jemaat, kami persilahkan untuk maju ke depan mengantarkan persembahan syukur tahunannya. Dipersilakan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, Wahai kawan yang lesu, dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Anugerah ilahi pun mengalirlah terus, yang tak bertugas untuk berubah membawa persembahan. kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di hari Pentakosta ini ya Tuhan, kami mengucap syukur jikalau kami
diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan kami, apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami selama 1 tahun dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, persembahan syukur ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, saat ini juga kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, baik melalui pekerjaan, usaha kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk membangun kerajaan-Mu di dunia, terutama di Gereja Kristen Indonesia Pamanukan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati majelis jemaat yang mengelolanya, supaya persembahan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Lewat malam gelap diganti terang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya janjinya pun genap. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Besarlah kasih-Nya, kumasyurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas, dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, karena kita ada makan bersama, untuk itu saya mengajak kita berdoa sebentar untuk makanan yang telah disediakan oleh saudara-saudari kita. Bapak yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas hari-hari kami, sehingga Bapak setiap apapun yang kami lakukan, kami percaya kalau Tuhan yang selalu memberikan kami hikmat dan kekuatan melakukan pekerjaan kami. Dan saat ini Tuhan kami bisa bersuka cita setelah selesai ibadah kami ini, kami mau makan bersama ya Bapak. Untuk itu kami berdoa ya Bapak, biarlah makanan dan minuman yang telah disediakan oleh saudara-saudari kami ya Bapak, jadikanlah Tuhan menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami ya Bapak. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap orang yang telah menyediakannya Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan baru, sehingga Bapak kami percaya kami bisa bersama-sama bersuka cita untuk menikmati berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.